Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lukita Siswadi dari Prodi Akuntansi Pagi 2019. Di sini saya akan membahas tentang statistik parametrik. Apa sih statistik parametrik itu? Statistik parametrik itu yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis selebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik itu digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang tertukar. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik. Uji B-Dati test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Nah, one sample t-test. Di sini kita akan membahas one sample t-test dulu. Nah, di sini artinya itu adalah uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesis dan kriteria. Saya akan menjelaskan hipotesis itu adalah HO. HO itu adalah rata-rata, H0 adalah rata-rata sama dengan nilai acuan, kalau HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T hitung lebih kecil dari T table atau SIG lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan rata-rata sama dengan nilai acuan. Sebaliknya, jika T hitung lebih dari T table atau SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Rata-ratanya tidak sama dengan nilai acuan. Di sini saya ingin jelaskan tentang table. T table rumusnya itu sama dengan alfa dibagi 2 titik koma degree of freedom. Degree of freedom itu adalah derajat kebebasan. Jadi kenapa di sini tuh alfanya tuh sama dengan 0,05 karena ya itu adalah standar default SPSS. Nah, di sini saya akan memberikan contoh one sample t-test kasusnya. Di sini ada seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak kepada 10 orang. Di sini saya ingin jelasin. Kita buka dulu ya one sample t-testnya, datanya. Nah, sambil saya mencari datanya, saya juga ingin menjelaskan hipotesisnya. Hipotesisnya kan yang tadi sama aja kayak tadi, nilai rata kalau H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB sama dengan nilai 55 kg. Kalau HA itu adalah nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB tidak sama dengan nilai 55 kg. Ini kita sambil ubah dulu desimal jadi 0. Jadi, berat badannya. Pedoman pengambilan keputusan, jadi setiap tes itu selalu ada pedomannya. Pedomannya itu ada 2. Yang pertama, jika nilai signifikan to tell kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, di sini kan sudah ada datanya. Di sini sampelnya itu ada 10 orang dari berat badan yang pertama sampai yang ke-10. Langkah-langkahnya gimana sih? Kita klik analyze, compare means, one sample t-test. Masukin berat badan ke tes variabel, tes valuenya kita ubah jadi 55 karena tadi acuannya itu 55 kg. Nah, di sini bakalan keluar outputnya. Ada output one sample statistik sama one sample test. Nah, di sini saya ingin jelaskan yang one sample statistik. Berat badan ada N. N itu maksudnya 10 mahasiswa. Meannya rata-ratanya 59,00. Nah,
standard deviation-nya 7,379, standard error mean-nya 2,333. Man ini tuh rata-rata dari berat badannya itu 59,00. Sekarang saya ingin jelasin yang tentang one sample test. Diperoleh nilai T 1,714, degree of freedom-nya 9, seek to telt-nya 0,121 atau 121, mean difference-nya 4. Di sini 95% confidence interval of the difference. Itu lowernya min 1,28 dan uppernya 9,28. Di sini kita mengambil keputusan itu adalah HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kenapa? Karena ini 59 sama 55 ini itu nggak beda jauh. Misalnya kan angka yang ini kan 59. Test value-nya tadi berat badannya 55 kilo kan acuannya. Kenapa kita tetap samain padahal yang di sini 55 dan di sini 59? Karena di sini nggak beda jauh, jadi kita tetap nilainya itu sama. Nah, dari tadi kan kita ngebahasnya cara-cara seek to tell. Nah, sekarang saya ingin ngejelasin pedoman yang dengan cara T-hitung dan T-table. Caranya gini. Kita lihat di sini T-hitungnya 1,714, degree of freedom-nya 9, ya kan? Kita udah tahu. Nah, sekarang kita buka T-table-nya. Nah, di sini loading. Nah, kita buka yang 0,025 nih, yang udah aku tandain. Kenapa sih kita harus ceknya yang di 0,025? Karena tadi T-table-nya itu kan rumusnya alfa dibagi 2 titik 2 titik koma degree of freedom. Jadi 0,05 dibagi 2 kan 0,025. Nah, tadi kan DF-nya 9. Jadi kita nemu itu 2, T-table-nya 2,26216. Jadi itu hasilnya lebih besar daripada 1,714 yang tadi. Hasilnya lebih besar kan? Dari yang T-table ini 2,26216 sama hasil yang ini 1,714 itu jauh lebih besar. Jadi keputusannya dari one sample test ini adalah keputusannya nilai rata-rata sama dengan nilai acuan 55 kg. Sini udah. Nah, yang kedua, sekarang kita ingin membahas two sample test atau independent test. Nah, di sini saya udah masukin data-datanya biar nggak bingung, biar lebih cepat juga. Nih, di sini saya sambil nunggu ininya, kita ngebacain artinya dulu ya. Independent test itu merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Rumusnya tuh sama aja kayak rumus hipotesis. Dugaan penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa dengan kelas A dan kelas B. HO-nya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2, sedangkan HA-nya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil yang berbeda dengan kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, di sini SIK-nya juga sama, T-hitung table-nya juga tetap sama kayak tadi yang pertama. Sebelum kita ngelakuin semuanya, di sini kelompoknya kan ini tidak menggunakan Excel sama menggunakan Excel. Ini kita ganti dulu ke angka. Jadi yang tidak menggunakan Excel kita ganti ke kelompok 1, yang menggunakan Excel kita ganti ke kelompok 2. Caranya gimana? Transform. Kita klik transform. Record into same variable. Loading ya. Nih, kita masukin dulu yang kelompok old and new values.
values-nya 1, old value-nya tidak menggunakan Excel. Kita ketiknya harus benar, add sama menggunakan Excel. Continue, kita klik OK. Ini loading ya. Nah, ini kan udah keubah. Sekarang kita ubah dulu. Tadi kan ini kelompok type string, kita ubah ke numerik karena tadi jadi kode-kode angka gitu. Nah, kelompoknya values-nya kita ubah juga. Value-nya tadi berapa? 1. Tidak menggunakan Excel. Kita add yang 1 menggunakan Excel, masukin juga. Jadi kita klik OK. Nah, udah. Sekarang kita masukin lagi kayak tadi, analyze, compare mean sama independent sample test buat kita lihat. Yang nilai kita masukin ke tes variabel, sedangkan yang kelompok kita masukin ke dalam grouping variabel. Kita ubah dulu define groups-nya. Grup 1 kita ubah jadi kelompok 1, yang grup 2 kita ubah jadi kelompok 2. Continue, kita klik OK. Nah, di sini datanya loading, outputnya kita tungguin sampai outputnya keluar. Nah, di sini datanya udah keluar semua. Ada 2 data, grup statistik sama independent sample test. Nah, di sini yang kelompok 1 tidak menggunakan Excel, yang kelompok 2 menggunakan Excel. Nih, jumlahnya 15 mahasiswa. Kalau yang menggunakan Excel hasilnya 82, dan yang tidak menggunakan Excel hasilnya 88,600, standard deviation-nya 7,6576, dan yang tidak menggunakan Excel 6,6633. Nah, ini sebenarnya aku kebalik nih, yang tidak menggunakan Excel itu harusnya nilainya 82. Jadi ini aku ada kesalahan di tulis yang values tadi. Jadi untuk lain kali kalian gak boleh salah nulis ininya. Cuman kita gak apa-apa, tetap lanjutin aja karena ya sama aja. Ini yang intinya aku kan ngerti tidak menggunakan Excel itu rata-ratanya 82, sedangkan yang menggunakan Excel rata-ratanya 88,600. Jadi kalian udah tahu kan, ini dari rata-rata ini yang paling bagus ya udah yang menggunakan Excel 88,600. Ya jadi hipotesisnya HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda karena mainnya berbeda juga. Nah, kalau independent sample testnya ini juga sama caranya. Kita lihat yang nilai equal variance assume, F-nya 0,310, sig-nya 0,52. Ini T hitungnya 2,416, degree of freedom-nya 2,8, sig to telt-nya 0,22, dan di sini sig to telt-nya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sekarang kita ingin hitung T hitung dan T tabelnya. Sekarang kita buka lagi ya. Nih, ini kita ingetin dulu, T hitungnya min 2,416 dan degree of freedom-nya 28. Kita buka DOP-nya, titik presentasi distribusinya. Tadi kayak biasa yang 0,025 ini sama 00,5. Ini dari hasil yang ini kita cari yang
nomor 28. Nah, kita dapat nih hasilnya 2,048481. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah T hitungnya lebih besar daripada T table. Udah jelas kan? Jadi HO-nya sama aja, HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Itu aja. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu paired t-test. Nah, ini ya. Kita buka open. Excel. Ini kita masukin. Oke. Nah, arti dari paired t-test ini tuh adalah bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, rumusnya juga kayak tadi, HO adalah tidak ada perbedaan rata-rata, sedangkan kalau HA ada perbedaan. Kayak yang seek to tell-nya juga sama. Kalau lebih dari 0,05 ya HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Sedangkan kalau seek to tell-nya kurang dari 0,05 ya HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jika T hitungnya kurang dari T table, HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jika T hitungnya lebih dari T table ya HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, sekarang kita udah masukin kan datanya. Ini kita ubah dulu karena masih ada 0-0-nya, desimalnya kita ubah dulu jadi 0. Nah, dan nih kita sekarang ke analyze lagi. Kita ke compare means, paired sample t-test. Berat sebelumnya kita masukin ke dalam variabel 1. Berat sesudahnya kita masukin ke dalam variabel 2. Kita klik OK. Nanti kita keluar outputnya lagi kayak tadi. Nah, ini udah ada 3 output, paired sample statistik, terus paired sample correlation, dan paired sample test. Di sini ada paired sample statistik, kita diperlihatkan hasil deskriptif statistik dari kedua sampel. Dari data kelihatan beda means-nya. Nih, makanya berat sebelum 66,81, sedangkan berat sesudah minum obat itu nah, di sini aku juga kebalik. Sama kayak yang tadi. Aturan kan yang berat sebelumnya 61,94. Berat sesudahnya 66,81. Ini aku kebalik tulisnya. Nah, N ini 16 orang. Standard deviation-nya 6,656, 6403, standard error mean-nya 1,664, 1,601. Ini kenapa sih aku bisa kebalik? Jadi ya udah, kalian nggak boleh salah pas masukin variabel, pas masukin value-nya. Ini pelajaran. Makanya aku yang tadi pertama sengajain salah. Terus yang kedua malah ini aku juga ikutan salah. Nah, yang pertama itu sengaja biar aku kasih contoh. Kalau yang ini itu ketidaksengajaan. Jadi yang benar berat sebelumnya itu mainnya 61,94 dan berat sesudahnya 66,81. Nah, jelas dong yang beratnya itu lebih banyak sesudah minum obat. Nah, sekarang kita masuk ke paired sample correlation, menunjukkan hasil korelasi kedua data sebelum dan sesudah. Nilai correlation-nya, nih berat sebelum dan sesudah 16 orang. Nilai correlation-nya 0,899, nilai signifikasikannya 0,00. Nih, jadi tuh sebenarnya yang ini tuh nggak terlalu penting banget. Sebenarnya ini yang penting banget nih, signifikan, biar kita tuh bisa nilai kurangnya apa, masuknya kesimpulannya di mana. Sebenarnya sih ini nggak boleh salah sih, ntar tinggal diubah aja.
nilai signifikannya 0,00. Itu adalah lebih kecil dari nilai probabilitasnya 0,05 yang tadi aturan kan nilainya itu 0,05 kan. Nah, di sini 0,00. Ya udah, berarti dia nilainya lebih kecil dari nilai probabilitas. Nah, sekarang pengen bacain yang paired sample test. Nah, di sini berat sebelum dan sesudah MAN-nya 4,875. Ini semuanya hasilnya sama aja, yang penting ininya bener kok. Standard deviation-nya 2,941, standard error mean-nya 0,75, stand lower-nya 3,308, upper-nya 6,442, nilai T-nya 6,630, degree of freedom-nya 15, seek to child-nya 0,000. Nah, kesimpulannya apa? HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dan jawabannya itu adalah HA, karena ada perbedaan rata-rata dari yang kalau berat sebelumnya 61,94 dan berat sesudahnya 66,81. Nah, di situ kita bisa ngelihat kan, makanya jadinya kita bisa nyimpulin HA-nya ada perbedaan di antara dua ini. Jadi kesimpulannya itu adalah HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Untuk hitung dan T-table-nya sama aja sih seperti yang tadi, kita tinggal buka kita buka titik presentasi distribusinya, kita cari sesuai degree of freedom-nya tadi berapa, 15, kita cari di nomor 15 nih, 2,13145 itu lebih kecil daripada 6,630. Jadi udah jelas hasilnya HO ditolak dan HA diterima. Nah, ini sih sekian aja sih dari hasil-hasil yang udah saya jelasin tentang statistik parametrik. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya, semoga diterima. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.